Oke, selamat pagi. Salam sehat teman-teman semua. Pagi hari ini kita ada sosialisasi untuk aplikasi MetaDS. Jadi yang teman-teman kemarin di Belawan sudah nyoba beberapa, kita sudah nge-share untuk aplikasi serta langkah-langkah yang bisa dilakukan sama teman-teman. Di sini kita ingin apa ya, penegasan lebih lanjut lagi. Mungkin barangkali ada yang kesulitan atau ada yang terkendala dalam penggunaan aplikasinya, nanti di sini kita bisa bahas bareng-bareng. Ini karena sepertinya yang join nggak begitu banyak, jadi meeting hari ini kita rekam yang nantinya mungkin eh, kita share juga ke teman-teman. Jadi nanti yang nggak mengikuti bisa melihat rekaman ini nantinya. Oke, eh, materi pertama kita langsung aja ya Pak. Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Jelas, jelas Pak, jelas. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Untuk tutorial yang pertama, kita langsung aja. Pertama, untuk melakukan download aplikasi. Jadi, eh, kemarin di link, selain kita memberikan tutorial link untuk aplikasi downloadnya, di sana juga sudah ada link untuk panduan teman-teman gimana cara menggunakan aplikasi MetaDS. Di sana kita sudah menyediakan portal yang nantinya teman-teman bisa baca sendiri bagaimana langkah-langkah atau bagaimana cara-cara penggunaan aplikasi tersebut. Yang pertama di sini adalah untuk tutorial cara install aplikasi MetaDS. Nah, di sana sudah ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama download aplikasi di link tersebut. Setelah di-download, itu nanti bisa install aplikasi yang sudah di-download. Setelah itu nanti bisa mengizinkan semua akses aplikasi. Jadi kalau ini sifatnya apa namanya? Kalau misalnya HP-nya tipe terbaru, mungkin tidak perlu melakukan hal tersebut. Cuman kalau HP-nya tipe yang agak lama, itu harus melakukan mengaktifkan izin aplikasinya secara manual. Seperti itu. Terus di sini juga sudah ada tutorial untuk cara login aplikasi. Di sini untuk login aplikasi menggunakan username dan password. Jadi nanti username dan passwordnya menggunakan NIP masing-masing. Jadi teman-teman yang login harus tahu NIP-nya. Nah, kalau yang belum tahu Pak NIP saya berapa, nanti bisa tanya ke Pak Sugiono atau Pak Reza yang ada di sana. Setelah itu, kalau misalnya nanti berhasil login tersebut, nanti masuk ke form registrasi data diri. Itu nanti diinputkan untuk nomor telepon dan email. Setelah itu nanti centang di bagian bawah, terus klik tombol kirim. Nah, ketika form registrasi diri sudah selesai terisi, nanti akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu untuk registrasi wajah. Nah, ini nanti ada 5 kali step pendaftaran registrasi wajah. Yang pertama itu yang ada di yang paling besar sendiri, terus nanti ulangi lagi yang kedua, terus ulangi lagi yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, itu nanti usahakan semuanya terisi ya, Pak. Nah, registrasi wajah ini sangat penting karena itu untuk pengenalan ketika absen nantinya. Jadi, usahakan ketika registrasi wajah, itu fotonya itu jelas. Jadi, wajahnya terlihat jelas, tidak tertutup sesuatu. Juga
pencahayaannya juga jelas. Nah, usahakan background wajahnya itu polos, bisa di tembok atau di mana sesuatu di tembok juga bisa di pintu gitu ya. Jadi yang tidak ada objek di belakangnya. Jadi nanti untuk mempermudah teman-teman ketika melakukan absensi. Nah, ketika teman-teman sudah ngisi 5 langkah tersebut, selanjutnya pilih yang approval 1, itu nanti diisi, sama approval 2-nya nanti diisi. Setelah itu nanti ini langkah-langkah untuk ketika mengklik tombol tambah untuk mendaftarkan wajah nanti akan muncul ya kamera seperti ini. Nanti ada hitungan 1 sampai 3. Usahakan wajahnya masuk di dalam lingkaran hijau tersebut. Pastikan area wajah sedekat mungkin pada lingkaran foto sehingga lingkaran terdeteksi warna hijau. Ini lakukan sebanyak 5 kali, seperti di bawah ini ya. Jadi ini semua harus terisi. Nah, ini boleh misalnya apa? Ini angle-nya boleh beda-beda nggak? Boleh silakan. Jadi mungkin yang satunya agak menyamping sedikit, yang nomor 3-nya agak dari atas. Jadi itu untuk mempermudah juga. Jadi teman-teman ketika absen mungkin barangkali nggak presisi waktu absensinya, nah itu nanti membantu waktu registrasi. Nah, ketika sudah diisi approval-nya itu tadi, terus bisa klik tombol kirim. Nah, nanti kalau udah berhasil masuk ke dashboard seperti ini, tampilannya akan sama. Nah, semua nanti tampilan di dashboard akan sama seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ketika sudah di sini, saya lanjutkan untuk jadwal. Nah, ketika teman-teman absen, itu sudah nggak perlu input jadwal secara manual. Jadi nanti jadwal shift-nya itu diinputkan dari manajemen. Jadi nanti rosternya teman-teman itu kita proses, terus kita masukkan dalam aplikasi. Jadi teman-teman nggak perlu menginputkan rosternya secara manual. Karena biasanya kalau diinputkan masing-masing itu nanti kadang bisa salah dalam menginputannya. Jadi nanti yang input dari manajemen, jadi teman-teman bisa langsung melakukan absen aja. Oke, selanjutnya instalasi sudah, login sudah, terus bagaimana cara melakukan absennya? Sini ada tutorial untuk cara absensi wajah menggunakan aplikasi MetaDS. Nah, ini kan kita tadi sudah masuk ke menu home tadi, terus kita bisa klik tombol presensi di sana, terus ketika tombol presensi diklik, maka akan masuk ke halaman seperti ini ya, ke halaman kehadiran. Nah, di sana nanti untuk melakukan presensi, bisa klik tombol yang di bawah, itu ada presensi. Nah, ketika klik tombol presensi tersebut, nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, ini nanti dicek nih lokasinya. Teman-teman sudah masuk dalam radius apa belum. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak masuk dalam radius absensi, nanti di sini untuk absen wajahnya dan pinggirnya itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus masuk dalam radius absen yang telah kita tetapkan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah masuk dalam radius absen yang kita tetapkan, nanti bisa klik tombol yang face. Nah, tombol finger ini gimana Pak? Ini kok nggak bisa kita gunakan. Jadi tombol yang finger ini masih dalam tahap development. Jadi belum bisa kita gunakan, tapi sementara kita bisa menggunakan untuk yang absensi menggunakan wajah. Ini nanti teman-teman bisa klik face di sini, tombol face. Terus nanti inputkan wajah. Jadi dia nanti pengenalan dari wajah yang teman-teman daftarkan registrasi tadi dengan yang dilakukan saat absen. Nah, ini dideteksi wajahnya. Usahakan wajahnya masuk dalam lingkaran hijau ya, seperti ini. Terus nanti ada 3 kali verifikasi. Yang pertama, posisikan wajah di kotak di bulatan hijau. Nanti yang kedua disuruh tersenyum, ya. Suruh buka dan tutup mulut. Terus yang ketiga nanti
disuruh untuk kedipkan mata. Nah, nanti kalau 3 langkah ini berhasil, maka akan muncul notifikasi presensi berhasil seperti berikut ya. Nah, kalau misalnya notifikasi presensi berhasil, ini berarti teman-teman sudah melakukan absen eh, masuk ataupun pulang di hari itu. Terus bagaimana Pak? Misalkan saya mau cek absen yang sudah dilakukan. Nah, kita bisa masuk ke menu cek log absen. Nah, jadi ketika absensi berhasil nanti akan kembali ke halaman ini ya, ke halaman presensi kehadiran tadi ya. Nah, nanti di sana teman-teman bisa masuk ke log itu tadi, terus nanti muncul apa namanya laporan per bulan, per hari, teman-teman masuk dan pulang jam berapa. Nah, di absen ini teman-teman juga nggak perlu ngeset masuk ataupun pulang. Jadi, kalau teman-teman absennya misalkan pada hari itu masuknya shift jam 8 sampai jam 4, ketika teman-teman absen jam 8, maka otomatis nanti dia akan menjadi absen masuk. Dan ketika absen pulangnya jam 4, nanti akan otomatis absen tersebut menjadi absen pulang. Jadi nggak perlu setting in atau out-nya. Oke, selanjutnya laporan absensi tadi sudah ya. Terus pengajuan izin. Nah, di sini gimana nih Pak? Kan tadi untuk absen ya. Terus kita mau ngajuin untuk izinnya. Nah, di sini juga kita sudah nyediain tutorialnya cara pengajuan izin via aplikasi. Nah, di sini tadi di halaman dashboard yang awal tadi, nah, teman-teman nanti bisa pilih ke menu pengajuan yang ada di bawah kiri bawah ya, di kanan bawah. Nah, nanti bisa tambah pengajuan. Nah, di sini nanti misalkan mau pengajuan cuti atau pengajuan sakit, bisa dari sana. Nah, cuman ini sifatnya aplikasinya sebagai backup. Teman-teman tetap karena ini kita pekerjaan sifatnya operasional, jadi nanti ketika teman-teman izin, usahakan laporan ke atasan masing-masing, ke korlapnya, atau ke Pak Sugiono sebagai manajer operasi yang ada di sana, atau Pak Reza juga bisa. Jadi absensi ini sifatnya nanti hanya untuk merekap data teman-teman aja. Tapi secara kegiatan kerjanya teman-teman harus melaporkan juga ke atasan masing-masing. Jadi jangan ini menjadi oh saya sudah mengajukan di aplikasi jadi saya nggak perlu laporan. Jadi teman-teman tetap melaporan ke atasan masing-masing dan juga melakukan pengajuan di aplikasinya. Jadi ada 2 langkah ya. Itu nanti supaya eh, atasan bisa tahu oh teman hari ini si A nggak masuk. Jadi bisa mengambil keputusan, misalkan harus mengambil dari orang dari grup lain atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita lakukan seperti itu, Pak. Itu untuk pengajuan izin. Selanjutnya, slip gaji nggak perlu ya, karena kan teman-teman sudah tahu aplikasi. Oke, selanjutnya itu untuk tutorial apa panduan ya, panduannya. Nah, kebanyakan di panduan tersebut teman-teman banyak yang berkendala. Nah, ini saya sudah ngerangkum beberapa pertanyaan yang atau kendala yang sering terjadi. Yang pertama, tidak bisa install aplikasi. Ini kebanyakan teman-teman, Pak, ini kita sudah coba download, terus aplikasinya nggak bisa. Ini gimana ya, Pak? Nah, yang pertama itu teman-teman harus mengizinkan aplikasi yang tidak dikenal. Itu kebanyakan problemnya di situ. Untuk di HP yang tipe terbaru, Android tipe terbaru, mungkin notifikasinya akan muncul di awal. Cuman mungkin untuk Android yang agak sedikit lawas, mungkin itu harus dilakukan secara manual. Nah, di sini kita juga sudah menyediakan panduannya. Di sini nanti bisa melihat di
cara perizinan aplikasi tidak dikenal. Nah, di sini ini setiap HP, setiap merek HP itu beda-beda ya settingannya. Cuman nanti teman-teman bisa googling sendiri-sendiri. Di sini kita coba menggunakan Xiaomi ya. Di sana nanti ini step-stepnya seperti ini. Nanti terakhir ada izinkan sumber dari aplikasi yang tidak dikenal karena kita aplikasi ini masih proses dalam upload di Play Store. Jadi sementara karena kita untuk percepatan penggunaan aplikasi, kita hanya menyediakan via website sementara. Selanjutnya, nah selain tidak bisa install itu tadi, dia sudah tuh melakukan izin aplikasi tidak dikenal. Tapi kenapa Pak masih belum bisa? Nah, biasanya itu adalah aplikasinya tidak support. Aplikasi dan prosesnya itu berbeda. Nah, di sini kita juga sudah menyediakan untuk ya nanti di sini ya nanti khusus untuk yang aplikasi tidak bisa install untuk yang kedua itu kemarin kita ada share di WA untuk versi yang berbeda. Ini nanti kita sertakan juga di sini. Teman-teman yang nggak bisa karena mungkin prosesornya berbeda, nanti kita sertakan link alternatif untuk aplikasi yang MetaDash untuk HP yang khusus ya. Jadi kadang prosesornya berbeda, itu nanti kita sertakan aplikasi khusus untuk link alternatif downloadnya. Selanjutnya tidak bisa login aplikasi. Nah ini banyak ya, teman-teman mungkin sudah berhasil install aplikasinya, cuman nggak berhasil untuk login. Itu yang pertama, biasanya yang bersangkutan sudah login di salah satu HP temannya, terus dia login di HP sendiri, atau nyoba-nyoba di HP temannya, terus dia nyoba login lagi di HP sendiri. Nah, perlu diketahui, aplikasi ini hanya bisa terdaftar satu user menggunakan satu HP saja. Jadi, eh, tidak bisa ada satu user ada di dua HP. Nah, itu untuk kita mengatasi fraud atau kecurangan dalam absensi ya. Jadi ketika nanti teman-teman nggak bisa melakukan login karena sudah terdaftar perangkat lain, itu perlu dilakukan reset dari admin. Nah, nanti bisa melaporkan di helpdesk untuk kita lakukan reset passwordnya. Bisa ataupun misalkan teman-teman ganti HP. Jadi Pak ini kita ganti HP, terus kita coba login di HP yang baru, kok nggak bisa. Nah itu nanti harus kita reset dulu dari admin. Nah gimana caranya nanti untuk permintaan reset dari admin nanti bisa dibuka di website kita teds.co.id. Nanti di bawah situ ada klik bantuan. Nah, itu tadi ada tutorial untuk penggunaan juga. Terus nanti pilih yang hubungi kami. Nah, di sana nanti masukkan nama, terus NIP, terus unit kerja juga.
terus sertakan email. Nanti kita menjawabnya via email tersebut, terus masukkan kendalanya apa. Misalkan itu tadi tidak bisa login karena misalkan ganti HP. Nanti deskripsinya apa, terus nanti sertakan screenshotnya juga, terus nanti dikirim. Nah, nanti kita akan balas via eh, email via email dari pertanyaan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya Pak, ini kita user misalkan tidak bisa login kasus yang berbeda ya. Jadi Pak, ini kita sudah install aplikasi, terus sudah belum terdaftar juga, masih pengguna baru, tapi kok nggak bisa. Nah, itu biasanya untuk HP-HP yang tipe agak lama itu harus mengizinkan aplikasi. Nah, izin aplikasi itu sudah kita sertakan tutorialnya juga di sini. Di sini cara mengizinkan akses aplikasi. Nah, ini nanti tutorialnya seperti ini. Bisa masuk ke settingan aplikasinya. Nanti terus masuk ke perizinan aplikasi. Nah, nanti perizinan untuk file media, kamera, lokasi, dan teleponnya diaktifkan semua. Itu biasanya untuk HP yang agak tipe yang lama itu harus diaktifkan secara manual seperti itu. Nah, aplikasi ini juga belum support iOS atau iPhone ya. Jadi sementara masih dalam lingkup untuk aplikasi Android. Nah, bagaimana nih nanti kalau misalnya teman-teman yang case-nya menggunakan iPhone? Nah, nanti bisa lapor ke Pak Reza dulu atau Pak Sugiono. Nanti kita sepakati bagaimana ini untuk teman-teman yang pengguna iPhone. Ataukah nanti menggunakan mesin facescan atau nanti menggunakan HP temannya. Nah, nanti kita sepakati. Yang penting teman-teman yang tidak support HP-nya karena menggunakan iPhone atau iOS bisa laporan dulu yang nantinya bisa kita daftar siapa-siapa aja namanya yang tidak bisa melakukan absen karena menggunakan iPhone. Untuk selanjutnya itu aplikasi crash atau keluar sendiri. Nah, itu kadang ada beberapa case ya yang teman-teman ketika menggunakan seperti itu. Itu pastikan yang pertama jaringan teman-teman tersedia. Jadi kadang kalau di lapangan itu kan agak kesulitan ya untuk jaringannya. Nah, pastikan ada internet ketika melakukan absensi. Bisa juga melakukan install ulang aplikasinya ya. Jadi teman-teman coba hapus aplikasinya terus melakukan install ulang kembali aplikasinya. Nanti gimana kalau memang masalahnya tidak terselesaikan, nah itu nanti bisa melaporkan ke helpdesk tadi. Jadi bisa melaporkan ke helpdesk seperti yang saya jelasin tadi, bisa buka website TEDS, terus nanti hubungi kami, masukin kendalanya apa. Misalkan tidak bisa melakukan scan wajah atau lain sebagainya, nanti dijelaskan aja. Terus yang terakhir, kendala yang sering itu adalah sulit untuk absen wajah. Nah, itu kita ada beberapa case yang seperti itu ya. Yang pertama, itu kita bisa melakukan reset pendaftaran. Seperti yang saya jelasin tadi, ketika absen itu sangat berpengaruh saat melakukan registrasi wajah yang pertama kali. Jadi kalau registrasi wajahnya benar, itu ketika absen nanti juga akan mudah. Nah, ketika sudah terlanjur nih, saya sudah terlanjur Pak melakukan registrasi wajah yang kurang bagus. Terus saya mau mengulangi lagi registrasinya bagaimana? Nah, nanti
bisa kita lakukan reset pendaftaran dari admin. Cuman teman-teman nanti harus laporan ke admin untuk melakukan reset pendaftaran. Terus yang kedua, pastikan wajah saat pendaftaran terlihat jelas. Ini yang seperti saya jelaskan tadi ya. Dengan background yang polos dan cahaya yang jelas supaya wajahnya terlihat jelas. Ya, itu seputaran pertanyaan yang sering ditanyakan atau kendala yang sering dihadapi oleh teman-teman di lapangan di tempat kita yang lainnya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada kendala atau Selamat, malah belum ada yang nyoba selamat install, pagi, boleh. Pak Den. Ya, pagi. Pak, mau nanya ini, Pak. Ya, mungkin bisa Kebanyakan nama dan nama penempatannya Ricky di mana. Prima, Pak. Ricky Prima nama. Di PMT Ini atau Belawan? Belawan, Pak. Ya, silakan. Gini, Pak. Banyak tuh kendala teman-teman pada saat face scan. Wajah tidak terdeteksi gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, ini ya, kendala sulit untuk absen face scan. Absen face scan itu biasanya kendalanya yang pertama, saat pendaftaran, itu teman-teman eh, tidak melakukan pendaftaran yang bagus. Jadi, saat pendaftaran, lakukan yang 5 foto tadi, itu usahakan wajahnya terlihat jelas dan cahayanya tidak gelap ya. Kadang mungkin pas teman-teman daftarnya malam hari, itu wajahnya jadi nggak kelihatan jelas. Nah, usahakan kalau memang bisa, daftarnya tuh di siang hari aja, terus background belakangnya itu polos. Jadi di tembok atau di mana yang sekiranya tidak ada objek lain di belakangnya. Nah, itu nanti Ya, untuk Pak. mempermudah Itu melakukan cara absen. mengatasinya gimana lagi, Pak? Soalnya kan itu udah kita daftarkan tuh Ya, melalui nah, persetujuan Pak Sugiono dan Bang Reja tuh, Pak ya, Denny. nah, ketika sudah melakukan pendaftaran, sudah terlanjur, nah itu nanti bisa laporan aja ke Pak Reza atau Pak Kesegiono, nanti siapa-siapa aja yang mau dilakukan reset pendaftaran. Nah, nanti kalau teman-teman sudah di reset, itu nanti akan kembali ke step melakukan registrasi wajah ulang. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran wajah dengan benar. Terus ketika absen itu juga berpengaruh. Jadi usahakan kalau absen, kalau misalnya masuk malam, ya cari tempat yang cahayanya cukup terang. Terus jangan melakukan scan sambil jalan. Kadang kalau HP-nya apa kalau kameranya getar itu agak susah mendeteksi wajah. Jadi usahakan berdiri aja, berdiri diam, terus melakukan absen di tempat yang cahayanya cukup terang. Kayak gitu, Pak. Ya, nanti untuk teman-teman yang kesulitan Ada bisa, satu lagi, Pak, pertanyaan, Pak. ya monggo. Kalau kita udah memakai aplikasi yang ini, Pak, Touch ini, apakah yang fingerprint yang sebelumnya tetap bisa dipakai atau enggak, Pak? Tetap bisa dipakai. Jadi Tetap bisa ya, Pak? kita Oke. sengaja nyediain di situ karena kan mungkin ada teman-teman yang masih terkendala, mungkin HP-nya masih belum update atau memang HP-nya masih belum iPhone, belum smartphone. Nah, Nah, itu nanti nah itu dia, Pak. kita Kadang kan berikan kawan-kawan toleransi ada yang, dulu. oke, Pak. Terima kasih informasinya, Pak Ya, Denny. cuman kalau kita tunda-tunda sampai semuanya menggunakan, akhirnya ya nggak bisa jalan. Jadi kita harus jalan dulu ya sambil mengikuti nanti teman-teman yang lain. Semoga bisa mengikuti lah untuk penggunaan aplikasi absennya di HP masing-masing. Nah, Pak, terus saya mau nanya. Ya, mungkin Pak, dari namanya dulu, Pak. Terus Andreas, Pak, unitnya. Andreas.
Andreas. Pak Riki ya? Ini nanya siapa nih? Andreas. Silakan Pak. Gini Pak, terus Mbak ada nggak batas waktu kita pas scan case itu, batas waktu terlambatnya ada nggak kira-kira? Oke Pak. Batas waktu terlambat ya? Iya Pak, iya. Ya, itu nanti tergantung dari unit masing-masing ya. Nanti bisa laporan ke Pak Reza. Kalau nggak salah kemarin di TPK Belawan itu ada batas waktu terlambatnya. Cuman ini kan sudah terjadi peleburan ya. Nanti saya konfirmasi dulu ke Pak Reza dan Pak Sugiono. Mungkin di berbeda perusahaan itu berbeda peraturan. Jadi sementara yang pasti itu absennya sesuai dengan jam kerjanya. Nanti kalau memang ada toleransi keterlambatan akan diinformasikan oleh Pak Sugiono sebagai PSI yang ada di sana ya. Halo, ada yang ingin bertanya lagi? Tadi apakah sudah cukup jelas Pak jawaban dari saya? Ya Pak, sudah. Terus masalah waktu Oke. pulangnya juga belum bisa ditentukan Pak berarti Pak. Gimana? Waktu pulangnya juga belum bisa ditentukan Pak. Kalau waktu pulangnya harusnya sih sesuai dengan jadwal shift kerjanya Pak. Mungkin ada case khusus bisa kita bahas di sini. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, cukup Pak, cukup. Assalamualaikum Pak Denny. Ya. Izin tanya. Ya, silakan. Halo, suara saya jelas Pak? Iya, jelas. Silakan. Ya ini yang mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan gitu kan. Sebagian juga ini teman-teman ya ini juga teman-teman banyak juga terkendala dengan install aplikasi. Install aplikasi itu bermasalah, mereka ada yang ketika diklik yang dikirim melalui WA itu muncul bacaan 5,9 kan bisa terinstall aplikasinya gitu kan. Ada juga yang muncul bacaan yang lain-lain gitu juga sehingga mereka kebingungan gitu. Saya harap juga nanti hasil Zoom ini bisa di copy dan dikirimkan kembali ke WA kami gitu kan, supaya mungkin dari teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir di sini itu bisa melihat kembali gitu kendala-kendalanya. Itu satu. Yang kedua mungkin tadi saya nggak jelas tadi yang masalah bagaimana seandainya ketika terjadi gangguan jaringan gitu kan, ketika kita absensi itu bermasalah gitu kan, sehingga tidak bisa absen pulang ataupun absen masuk gitu Pak. Itu sementara itu dulu Pak ini mohon penjelasannya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Halo. Halo, tes. Iya, silakan Pak. Ada pertanyaan lagi sebelum saya jawab? Gini Pak, Halo. selamat pagi dulu Pak ya. Selamat siang Pak. Jenggot. Halo Pak. Mati Pak. Mau ngajak God ngomong. Iya, silakan Pak. Ini Pak. Dari Saya tadi ini. kemarin download di HP saya tidak bisa Pak, tapi pakai HP kawan bisa. Itu saya masuk lagi ke HP saya, nggak bisa lagi Pak.
Itu tadi kan udah dijelaskan, Pak Jenggot. Iya, maksudnya biar pakai di HP sendiri, Pak. Iya. Itu direset lagi, kata Bapak itu tadi. Akbar. Ya, ya. Akbar. Masuk suara aku. Kalian nggak bisa lihat HP. Halo, Pak. Iya, saya jawab dulu ya, Pak. Eh, Ya, jadi di aplikasi ini satu user itu hanya bisa terdaftar di satu HP saja. Jadi ketika Bapak nyoba login di beda HP atau di HP temennya, nah itu sudah terdaftar. Terus Bapak mau nyoba lagi di HP sendiri, nah itu nggak bisa. Jadi harus melakukan riset dari admin. Nah, nanti bisa laporan ke Pak Riza atau Pak Sugiono untuk dilakukan riset. Setelah dilakukan riset, itu bisa dilakukan login di masing-masing HP pribadi teman-teman. Oh iya, Pak, makasih informasinya, Pak, ya. Semalam pun saya udah bilang sama Pak Reja, katanya saya coba riset yang sebelah kanan itu bawah kan, Pak. Terus saya coba, katanya dari tes di sana, Pak. Nah, riset dulu, Pak, katanya, Pak. Iya, betul. Bagus sudah kena. Jadi nanti Coba laporan responnya. aja ke Pak Reza, NIP-nya berapa, nanti kita bantu riset dari sini, terus nanti Bapak bisa login kembali di IP-nya masing-masing. Oke, siap, Pak, siap. Saya bubuk dia. Ini mic-nya mana, Mas? Mic-nya mana? Oh ya, makan dulu nak, makan dulu. Oh, ini. Pak, nah, saya udah informasinya, makasih, Pak, ya. Iya, kue layang, God. Biar aja apa ini? Oh, Pak, permisi Pak, saya mau nanya gini Pak, ada yang ditanyakan dari lewat Pak. Izin Pak, boleh Pak? Halo? Halo Pak. Izin Pak, saya mau nanya lagi Pak. Halo, iya. Silakan, Pak. Saya jawab dulu tadi pertanyaan dari Pak Joni. Oh siap Pak, siap. Oke. Yang pertama tadi Pak Joni tanya banyak yang nggak bisa nginstal ya. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, itu masalahnya biasanya ada dua. Untuk izinkan aplikasi tidak dikenal atau aplikasinya tidak support. Jadi biasa masalahnya cuma dua itu aja. Nah, kalau yang masalahnya izin aplikasi tidak dikenal, itu nanti kita sudah buatkan di sini tutorialnya, teman-teman bisa ngecek sendiri, nyoba sendiri. Izin aplikasi tidak dikenal. Nah, di situ nanti sudah ada tutorialnya. Nanti beda HP, beda menu ya, Pak. Nanti bisa melihat di masing-masing di Google mungkin cara mengaktifkan aplikasi tidak dikenal. Terus biasanya yang kedua itu adalah aplikasi tidak support. Nah, untuk aplikasi yang tidak support itu nanti kita di sini buatkan satu lagi tutorial atau link download untuk alternatif. Jadi kalau yang di sini, ya di sini kan untuk aplikasi yang pada umumnya. Nanti kita buatkan satu lagi link. Jadi khusus untuk yang HP-HP khusus, biasanya prosesornya berbeda. Itu nanti kita buatkan link yang berbeda ya. Nanti bisa coba di HP-nya masing-masing. Terus yang untuk absen yang tadi mungkin sudah saya jelasin juga. Absennya misalkan sulit itu bisa melakukan riset pendaftaran agar registrasi wajahnya itu bagus, jadi wajahnya terlihat jelas. Dan yang kedua saat melakukan absen itu usahakan cahayanya cukup terang, terus juga jangan sambil jalan, sambil diam atau berdiri aja. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang tadi ada yang ingin ditanyakan lagi?
Berarti bagi, Pak, kalau Pak. misalnya kita absen melalui Finger di handphone bisa nggak, Pak? Ya, Itu kan ada cuman dua harus pilihan tuh. Ada Face sama Finger kan. Jadi kalau kita pakai yang Fingernya boleh nggak, Pak? Nggak usah pakai face scan-nya itu. ya tadi saya udah jelasin ya Pak. Untuk yang Finger sementara masih belum bisa digunakan, masih tahap maintain, sini kita masih perbaikan. Sementara hanya bisa melakukan absen menggunakan wajah saja. ya Pak, kayaknya Pak, kalau untuk wajah Pak agak sulit gitu Pak. Lebih enak Finger nampaknya Pak. Ya, mungkin teman-teman bisa terbiasa dulu. Kita di tempat lain juga apa awalnya gitu sih, awalnya kesulitan. Cuman setelah sudah terbiasa ya nggak masalah. Ya nanti kita usahakan secepatnya untuk ya pinjam. Cuman mungkin apa ya, biar terbiasa dulu, makanya kita berikan waktu untuk trial, biar terbiasa untuk melakukan absen wajah. Nanti kalau sudah terbiasa bakalan lebih mudah kok. Jadi Pak saya mau ulang lagi Pak, ulang bertanya Pak gitu Pak. Kan Ya, kan bagi absen itu Pak yang wajah tidak cocok itu Pak harus di-set pendaftaran itu Pak. ya betul. Nah, kebanyakan gitu Pak problemnya Pak. Saya mau absen wajah tidak cocok. Iya itu sama Pak kasusnya. Melakukan riset pendaftaran atau bisa juga saat absen itu tadi apa cahayanya kurang terang, terus wajahnya kurang terlihat, terus dia Ini mungkin Pak, kameranya gerak, bisa jadi. Pak, maaf Pak, saya potong Pak. Pak, 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 Pak. Iya, silakan. Kemarin saya sudah reset pendaftaran gitu Pak. Untuk wajah kan Pak. Saya reset Iya. pendaftaran. Kan dia minta registrasi foto yang 5 foto itu Pak. Oh beda Pak. Itu Pak, ya, training Pak untuk training. ya itu nanti beda Pak. Jadi stepnya kalau untuk yang melakukan pendaftaran ulang itu nanti Bapak laporan aja ke Pak Reza, nanti biar Oh, gitu. nanti di apa direkap siapa-siapa aja mau melakukan riset, nanti kita lakukan riset dari admin, nanti di aplikasi masing-masing bisa kembali nanti ke halaman login awal, terus nanti login ulang kembali, nanti stepnya akan mengulang ya Pak. Stepnya akan mengulang kembali ke halaman login awal, terus daftar ke registrasi wajah kembali. Gitu Pak. Soalnya kemarin gitu Pak, saya riset pendaftaran itu Pak. Dia minta foto training itu Pak. Setelah foto Iya. yang 5 atau 4 foto itu, Anda sudah registrasi sebelumnya gitu Pak. Iya, Semua makanya Bapak. lebih enaknya laporan aja dulu Pak. Nanti kita coba riset dari sini nanti. Oke, Pak, makasih Pak ya penjelasannya. Ya. Oh iya, ini saya tadi belum mendemokan aplikasi ya. Saya sampai lupa. Saya coba demokan dulu aplikasi. Aplikasinya nanti seperti ini ya Pak. Saya sampai lupa mendemokan tadi. Ini aplikasinya seperti ini. Nanti muncul di situ ketika kita datang atau pulang, kan muncul jam absen datang kita dan jam pulangnya. Terus kita bisa masuk ke presensi, terus kita masuk ke menu presensi. Nah, ini kita sudah masuk dalam radius ya Pak. Kita bisa klik ke scan, terus kita absen ya, menggunakan wajah. Oke, step pertama pastikan wajahnya di dalam Gambarnya lembar. kosong, Pak. Oh, Gambar di layar kami kosong nih. bentar. Oke, sudah muncul Pak? Muncul. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, ini tampilan untuk awalnya seperti ini. Terus kita klik tombol untuk absen ya, kita melakukan absen, klik tombol presensi.
terus klik tombol presensi yang ada di bawah. Nah, ketika kita sudah di dalam radius absen, kita bisa melakukan absensinya langsung, klik yang face scan. Kita pastikan wajahnya ada di tengah bulatan. Terus kita melakukan senyum. Kita kedipkan mata. Oke. Ya, ini berhasil melakukan absen. Jadi stepnya seperti itu. Selanjutnya kita ngecek ya, apakah tadi datanya sudah masuk. Nah, ini dia akan ngupdate ya. Tadi kita absennya jam 10.40, nanti dia akan ngupdate di sini. Pak, gimana untuk ngecek lognya, log absennya atau laporan absen? Kita bisa masuk ke presensi. Sini kita masuk ke log yang ada di pojok kanan. Kita lihat bulannya, misalkan ini bulan Mei. Nah, itu nanti akan muncul ya. Jam-jam absennya, jam pulangnya, jam datangnya, seperti itu. Mana gitu? Oke, untuk pengajuan sakit atau pengajuan izin juga bisa dilakukan di sini. Nanti klik pengajuan, terus pilih pengajuan. Nah, di situ nanti ada apa? Banyak pengajuan. Jadi jenis izinnya cuti tahunan atau izin sakit. Sini saya contohkan misalkan izin sakit ya. Dan cuti lainnya sakit dengan keterangan. Misalkan di tanggalnya hari ini disebutkan. Nanti isikan alamat misalkan Medan, Lawan, teleponnya misalkan nomor sekian, terus misalkan sakit demam. Nah, ini nanti harus melampirkan surat dokternya di sini ya. Nanti approval-nya bisa diisi. Seperti itu. Nah, di sini juga, oh ya saya ada lupa satu lagi. Di sini ada untuk izin eksepsi ya. Jadi izin eksepsi ini apa? Itu biasanya untuk kendala-kendala teknis. Jadi ketika teman-teman melakukan absen, cuman mungkin gagal atau waktu absen HP-nya lowbat atau dan lain sebagainya, nanti bisa melakukan eksepsi di sini. Eksepsi ini sebagai pengganti absennya nanti. Cuman kita bisa mendeteksi nih, misalkan bahwa teman-teman pengen melakukan kecurangan seperti ini bisa nih kalau kita akal-akalin dari eksepsi. Nah, itu kita bisa ngecek ya Pak. Jadi kalau teman-teman bilang aplikasinya nggak bisa dibuka, cuman ternyata aplikasinya nggak ada masalah, nah itu kita bisa ngecek dari aplikasinya teman-teman masing-masing. Jadi kalau memang mau mengajukan eksepsi, laporkan dulu ke manajer atau ke Pak Reza, kendalanya apa. Nah, nanti baru boleh mengajukan eksepsi di aplikasinya masing-masing. Pak, ini izin Pak mau nanya lagi Pak, bisa Pak? Ya. Nah, ini Pak terkait memang ya agak di luar jalur lah Pak, kira-kira boleh Pak, kira-kira Pak? Iya, silakan. Selagi Pak, saya ini bisa Pak. jawab, saya jawab. Iya, kemarin kan ini kan kita kan mau pakai pinjar udah ganti fingerprint ke absen wajah gitu Pak kan. Iya. Karena waktu kami itu ada fingerprint, gaji kami Pak ada yang sering dipotong gitu Pak. Nah, apa Pak? Kurang jelas. Gajinya Pak ada yang dipotongin gitu Pak. Makan banyak pun Pak, teman-teman yang dari yang lain juga Pak, kan ada juga yang dipotongin bahkan sampai kurang sekitar 60.000 atau 100.000 gitulah Pak. Nah itu setelah kita nanti pakai absen wajah ini ada lagi nggak pemotongan seperti itu Pak yang tidak tahu untuk apa dipotong gitu Pak? Iya, jadi gini.
dari fingerprint aja ada yang dipotongin, maka nggak tahu apa sebabnya. Bahkan THR semalam Pak, ini Pak ya, THR semalam ada juga yang kurang Pak, ada 100.000, ada yang 100 lebih gitulah Pak kira-kira. Mohon Pak kalau bisa diterangkan apa gimana Pak. Pak. Ya, terima kasih, Riki ya. Ya Pak. Ya, jadi gini, Pak Riki dari PMT atau Belawan? Ya Pak, dari BCT Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk gaji yang bulan-bulan sebelumnya itu bukan potongan ya, Pak. Jadi ketika teman-teman nggak absen atau sakit atau nggak hadir, itu tidak mendapatkan namanya uang makan. Karena dulu kan uang makan itu uang makan itu berupa apa ya? Berupa barang atau makanan ya. Kalau sesuai perjanjian kita, namanya uang makan kemarin, makanan kemarin digantikan jadi uang makan. Nah, ketika teman-teman nggak hadir di kantor atau sakit, harusnya uang makan itu kan harusnya nggak dapat. Nah, gimana teman-teman harusnya apa nggak hadir atau sakit tapi bisa dapat uang makan, itu kan nggak boleh, karena itu nanti laporan kita ke Belawan juga salah, nanti dilihat sama Pelindung Pusat juga salah. Harusnya kan memang kalau yang namanya sakit ya nggak dapat uang makan, karena kan sifatnya itu bukan potongan, karena memang sesuai dengan kehadiran. Seperti itu, Pak. Iya Pak, masalahnya Pak, absennya 100%, Pak. Kehadiran itu 100%, Pak. Nah, makanya nggak tahu kalau bisa ada pemotongan, tapi kadang ya 2 hari dipotongin. Izin Pak, gitu. Apa Nah, itu sebabnya nanti itu, Pak? Nah, mungkin ini ya, mungkin 100% lagi loh, Pak. mungkin ini bukan gaji, mungkin apa? THR ya? Ya, uang gaji pertama, Pak. Itu yang bulan kemarin ada THR juga, Pak, itu baru dipotong. Pak, kehadiran 100% loh, Pak. Makanya kadang kayak yang lain pun kadang kayak juga, salahnya di mana? Yang itu udah 100% hadir. Kan sudah ada slip gajinya. Nah, itu kan Bapak bisa ngelihat. Sudah pernah lihat slip gaji belum? Sudah Pak, sudah. Bahkan situ kan ketidakhadiran kan kosong, berarti kan ya, seharusnya nggak dipotong gitu Pak. Kalau ada tiket kehadiran berarti 1 atau 2, ya berarti kan dipotong 2 hari gitu Pak. Izin Pak. Terus, ya, yang selisihnya di mana? Di bulan sebelumnya? Nggak tahu Pak, itu makanya bisa. Oh, ya udah, coba nanti Itu Pak, kira gimana gitu Pak. Nah, kan udah ya harusnya sementara ini kan. selisihnya itu cuman di uang makan. Nah, karena kan harusnya kalau teman-teman nggak masuk ya nggak dapat uang makan. Cuman kalau memang harusnya masuk terus, coba nanti konfirmasi ke Pak Reza apa kendalanya seperti apa, nanti dari Pak Reza bisa ngomongin ke kita. Itu ya, Pak. Pak, siapa? Makasih banyak Pak info ya Pak. Ya. Kalau THR dulu Pak, jawab Pak ya. THR-nya belum Ya. Pak. Ada lagi mau ditanyakan Pak? Izin Pak, masih ada waktu. Ya, silakan. Ini Pak, kalau untuk di profil itu Pak, di profil itu kan ada data-data kita gitu kan. Ya. Itu bisa kita rubah sendiri atau memang dari admin yang merubahnya itu Pak? Sementara ini dari admin, Pak. Jadi kita mencegah ya, karena kan ini data-data yang sifatnya kita perlu pembaruan, khususnya untuk yang data keluarga. Nah, ini kalau misalnya teman-teman banyak melakukan perubahan, nanti susah juga kita dalam pendataannya. Sementara ini nanti dari admin, cuma nanti ke depannya nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa merubah sendiri. Seperti itu, Pak. Oh, oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi sebelum saya tutup? Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Berhubung hari Jumat ini kita Pak. Ya. Oke, sudah cukup ya. Mungkin nanti setelah Zoom meeting ini akan rekaman ini akan kita share ke teman-teman yang lain. Jadi mungkin kendala-kendala yang sama mungkin bisa terselesaikan.
Cuman mungkin yang nggak ada case-nya di dalam Zoom ini, nanti bisa laporan ke atasan masing-masing, nanti bisa dilaporkan ke manajer operasinya. Siapa-siapa aja yang masih terkendala, nanti kita cari solusinya masing-masing. Untuk supaya agar di bulan Juni nanti kita sudah bisa menggunakan aplikasinya dengan lancar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut Zoom hari ini. Saya sangat apresiasi. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, makasih teman-teman. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.